Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulu قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سادسا حكم زيادة الدم على أكثر النفاس. Yang keenam, hukum overtime-nya darah yang keluar di atas batas maksimal nifas. Kesimpulannya begini. Sebelum kita akan baca, maksimal nifas itu berapa? 60 hari. Darah yang keluar setelah 60 hari itu disebut sebagai darah apa? Di beberapa episode yang lalu sempat kita bahas bahwasannya darah yang keluar setelah nifas, setelah batas maksimal nifas, ia disebut sebagai darah haid. Tapi apakah selalu begitu? Jawabannya tidak. Apakah harus sama seperti kondisi haid yang dimana untuk bisa mendatangi haid selanjutnya dibutuhkan waktu 15 hari? Ya enggak juga. Kurang lebih sama. Tetapi dari satu nifas untuk sampai ke haid dibutuhkan waktu stop 15 hari? Enggak. Lahzah, sekejap. Sehingga ketika darah wanita terus mengucur dari ujung 60 sampai selanjutnya keluar darah terus menerus sampai ke waktu selanjutnya di atas 60 hari, maka darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah fin nifas. Istihadah pada nifas. Sehingga dibutuhkan waktu. Berapa waktunya? Sekejap. Jadi andai kata perempuan mengeluarkan darahnya sampai di hari ke-60, tiba-tiba langsung berhenti, jas, gitu keluar lagi. Maka darah selanjutnya disebut sebagai darah haid. Jadi dibutuhkan jeda. Jedanya berapa? Sekejap je. Fahimtum? Saya ulang lagi. Batas maksimal haid berapa? Batas maksimal nifas berapa? 60 hari. Kalau masih ada darah yang keluar setelah 60 hari, hukumnya apa? Kita kemarin sempat bahas bahwasannya tidak disyaratkan waktu 15 hari untuk bisa keluar, untuk bisa mendapati haid selanjutnya. Tetapi, apakah setiap darah yang keluar setelah 60 hari lantas otomatis dihukumi haid? Jawabannya tidak. Tahu dari mana? Kita lihat. Kalau ada jeda dari ujung 60 hari, walaupun sekejap, maka darah yang keluar di atas 60 hari walaupun sekejap itu dianggap sebagai darah haid. Tetapi kalau ngocor terus-menerus mengucur dari 60 hari bersambung ke darah selanjutnya, maka ianya dianggap sebagai darah istihadah di dalam nifas. Fahim tuh? Kita baca. Tenang, santai. Bagi teman-teman yang sulit paham, bisa. Ba'da an 'arafna fima sabaq. Setelah kita mengetahui apa yang telah kita bahas sebelumnya, anna aktsaran nifasi huwa sittuna yauman, bahwasannya batas maksimal nifas itu adalah 60 hari. Fa idza zada ad-damu ala sittin, maka apabila darah tadi itu melebihi dari 60, fanandur lahdzata kamali sittin, maka kita lihat ya, detik-detik atau lahzah sempurnanya 60. In kana fiha damun fahadhihi mustahadatun fin nifasi.
Maka apabila darahnya masih bersambung ke sempurnanya 60 dan selanjutnya, maka ia dianggap sebagai darah istihadah. Yang turaddu ila ihda suwaril mustahabati fin nifasi kama sayatil hadithu anha fid darsi tsamin. Yang dikembalikan kepada salah satu bagian daripada gambaran-gambaran istihadah di dalam nifas yang akan kita kaji nanti di dars yang ke-8. Sekarang kita masih di dars ke-4. Intinya, kita baca dulu. Wa amma in kanat lahdhatu kamali sittin laysa fiha damun faddamu ba'da hadha yu'addu dama haidin idza balagha yawman wa laylatan. Adapun apabila pada detik-detik sempurnanya 60 itu ternyata sempat berhenti darah, maka darah yang keluar setelah itu akan dihitung sebagai haid apabila telah memenuhi syaratnya, yaitu minimal sehari semalam dan selanjutnya sebagaimana bahasan haid yang sudah kita bahas sebelumnya. Li'annahu idza jawaza an-nifasu aktsarahu takfi lahdhatun fi at-tuhri baina an-nifasi wal haidhi. Karena sesungguhnya apabila batas telah melewati batas maksimal nifas, maka cukup lahdzah, sekejap saja, yang mengharuskan seseorang itu suci antara nifas dan haid. Saya akan coba tuliskan. Oke. Lahdzatu kamal as-sittin. Di sini juga kita tuliskan lahdhatu kamal as-sittin. Ada dua kondisi. Oke. Pada detik-detik hari ke-60, kalau baqiya damun, baqiya damun laisa fiha damun. Oh, kita tulis pakai warna merah lah biar kalian lebih jelas. Warna merah. Baqiya damun laisa fiha damun. Baik. Nah, pada detik-detik sempurnanya 60, kalau masih ada darah yang tersisa, maka selanjutnya, darah yang keluar selanjutnya dihukumi sebagai apa? Mustahadatun fin nifas. Fin nifas. Nah, kalau tiada darah, maka ia dianggap sebagai haid. Saya ulang sekali lagi. Detik-detik sempurnanya 60. Kalau masih ada darah yang tersisa, masih keluar, sehingga darahnya kemudian bersambung sampai di atas 60, maka darah yang keluar dianggap sebagai darah istihadah di dalam nifas. Tetapi kalau pada detik-detik 60 masih sempat ada jeda, dalam artian darahnya tidak keluar walaupun sekejap, apakah ini disyaratkan 15 hari? Enggak, tidak disyaratkan 15 hari. Disyaratkan berapa? Sekejap je. Momen ceknya ini itu sudah cukup. Maka ia dianggap sebagai haid. Faham, Tom? Mudah aja lah. Mudah lah ya. Mudah itu. InsyaAllah, saya percaya kalian paham. Kalau nggak paham, tonton lagi. Nah, inilah alasan bagi teman-teman sekalian, saya sarankan, jangan coba-coba menjawab atau memberikan fatwa kepada orang yang bertanya kalau teman-teman belum hatam kitab ini.
Dan semua kitab sebenarnya. Kalau kalian belum selesai dari satu bab, maka jangan coba-coba untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena informasi ini tidak dibahas sebelumnya. Informasi ini baru dibahas sekarang. Nah, sedangkan informasi sebelumnya, kita hanya sekedar mendapatkan sebuah pernyataan bahwa apabila darah tidak ada syarat 15 hari antara nifas dengan haid selanjutnya. That's why. Itulah kenapa kalian jangan coba-coba menjawab siapapun kecuali kalian telah memiliki dasar ilmunya. Wahadhihi ba'dul amthilati tubayyinu ma sabaq. Dan inilah sebagian daripada perumpamaan contoh-contoh yang akan menjelaskan apa yang telah kita kaji sebelumnya. Mithalun, contoh. Ra'at nufasa'u 20 yawman daman. Seorang perempuan yang nifas melihat 20 hari keluar darah, thumma qata'a 10 ayyam, kemudian terputus selama 10 hari, thumma ja'a ad-damu yawman wahidan, kemudian datang lagi darahnya selama sehari. Kita akan gambarkan. Nufasa'u 20 yawman. 1 20 lalu berapa? Inqata'a 10 ayyam. 10 hari terputus berarti 30. Kemudian thumma ja'a ad-damu yawman wahidan. Habis itu datang lagi darah 31 selama 1 hari. Baik. Gitu ya. Dia melihat darah selama 20 hari. Berarti di sini dia sempat melihat dam. Kemudian inqata'a 10 ayyam, kemudian terputus. Inqita' selama 10 hari. Kemudian datang lagi darah selama 1 hari. Berarti di hari ke 31 datang lagi darah. Baik, maka bagaimana cara kita menghukum ini? Seluruhnya haid. Seluruhnya haid. Seluruhnya nifas. Seluruhnya nifas. Kenapa seluruhnya nifas? Kan di situ ada putus-putusnya. Ya, tapi putus-putus di sini kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari. Jelas ya? Jelas, insyaallah. Kita bacakan. Faddima'u kulluha tu'addu dama nifasin. Maka darah yang keluar semuanya dianggap sebagai darah nifas. Li'annahu lam yatakhallal bainaha 15 yawman. Karena sesungguhnya tidak ada sela-sela di antara darah-darah nifas itu yang sampai pada 15 hari. Wabil ittifaq, dan berdasarkan kesepakatan para ulama, fa inna ayyamad dami nifasun. Maka seluruh waktu-waktu yang berdarah dianggap nifas. Waktu-waktu berdarah di sini dan di sini. Wa 'alal asahi, dan berdasarkan pendapat yang terkuat, fa innan naqa'al mutakhallila bainahuma nifasun aidan. Maka naqa' atau waktu-waktu terputus yang menyelai antara darah-darah nifas juga disebut nifas. Ini masa-masa inqita ini juga dianggap nifas berdasarkan pendapat ulama yang terkuat. Idzan fanifasu hadhil mar'ati 31 yawman. Kalau begitu, nifas perempuan ini adalah 31 hari. Contoh kedua, mithalun. Ra'at nufasa'u 30 yawman daman. Perempuan yang bernifas telah melihat 30 hari berdarah. Thumma qata'a 20 yawman. Kemudian terputus selama 20 hari. Thumma atad-damu 6 ayyam. Kemudian datang darah selama 6 hari. Kita tuliskan lagi. Gak usah langsung cek kunci jawaban. Kita langsung ra'at nufasa'u 30 yawman dam. Hari pertama, hari 30. Thumma qata'a 20 yawman. Kemudian terputus selama 20 hari, berarti 50. Thumma atad-damu 6 ayyamin. Kemudian datang darah selama 5 hari, 56. Gimana? Melihat darah, berarti di sini dam. Kemudian selanjutnya terputus selama 20 hari, berarti inqita'. Kemudian summa atad-damu 6 ayyam. Kemudian setelah hari ke-50 datang lagi darah. Bagaimana cara kita menghukum ini?
kita tinjau. Kita tinjau dari mana? Dari batas maksimal nifas. Berapa batas maksimal nifas? 60 hari. Nah, batas maksimal nifas adalah 60 hari. Itu yang pertama. Berarti ini masih masuk ke dalam ranah bahwasanya ini bisa saja dianggap nifas. Tapi perlu kita tinjau selanjutnya. Syarat pertama, masih dalam batas 60 hari. Yang kedua, apakah darahnya bersambung atau terputus-putus? Di sini ternyata terputus-putus. Apakah terputus-putus bisa juga dianggap nifas? Bisa. Dengan catatan, terputusnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, kita lihat, mana terputus-putusnya? Ternyata terputus-putusnya terjadi dari tanggal 30 sampai tanggal 50. Ini sudah berapa hari? Wah, sudah berapa hari? Jawab. Sudah berapa hari? Sudah 20 hari. 20 hari lebih dari 15 atau lebih sedikit? Lebih dari 15. Maka kita simpulkan ini lebih dari 15 hari. Maka darah yang keluar selanjutnya di hari ke-50 sampai 56 ini disebut sebagai darah haidun. Kenapa disebut sebagai darah haid? Karena udah lebih dari 15 hari. Andai kata ini cuman 10 hari doang, ya, maka ia tidak dianggap sebagai darah haid, melainkan darah nifas. Nah, itu contoh sebagaimana bahasan yang sudah kita kaji sebelumnya. Faddamul awwalu nifasun, maka darah pertama dianggap sebagai nifas, tuh kan? Wan naqa'ul mutakhallilu bainahuma tuhrun, dan naqa' atau inqita', terputusnya darah yang berada di antara dua darah itu masa suci. Waddamul akharu alladhi ata ba'da an-naqa'i damu haidin, dan darah yang kedua yang datang setelah naqa' dianggap sebagai darah haid. Li'annahu takhallala bainahuma aqallu tuhri, karena ada sela-sela antara dua darah, ya, masa paling sedikitnya suci yaitu 15 hari. Wa fi hadhihi al-mas'alah, dan pada kasus ini kana naqa'ul mutakhallilu 20 yawman, dan dalam kasus ini naqa' atau inqita'nya terjadi selama 20 hari, dalam artian lebih dari 15 hari. Faham tuh? Itu contoh kedua. Masih ada contoh selanjutnya sampai berapa? Yeay, habis 2 contoh ini kita lanjut ke dars 5. Habis dars 5, dars 6, habis dars 6, dars 7, habis dars 7, dars 8, dars 8, hatam. Mithalun, contoh. Ra'at nufasa'u arba'ina yawman daman. Perempuan-perempuan nifas melihat 40 hari berdarah. Thumma qata'a 10 ayyam, kemudian terputus selama 10 hari. Thumma 'ada ad-damu wastamarra 15 yawman. Kemudian darahnya itu kembali dan terus berlanjut selama 15 hari. Jadi ada perempuan nih keluar darah selama 40 hari. Sudah jelas 40 hari. Baik. Kemudian terputus selama 10 hari. Berarti total sudah 50 hari. Jelas ya? 40 habis itu terputus kan? Terputus selama 50 hari. Kemudian di hari selanjutnya datang kembali darah dan telah berlanjut istamarra di sini bahasanya selama 15 hari. Berarti darah telah melewati pada masa lahdhatu kamali sittin, pada masa-masa detik-detik menjelang 60, darahnya terus mengucur. Dan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, apabila bersambung antara detik-detik 60 dengan selanjutnya, maka ia dianggap sebagai istihadhah dalam nifas. Namun apabila sempat ada berhenti sejenak, maka darah setelah 60 dianggap sebagai darah haid. Dalam kasus ini, musannif memberikan contoh dan menyebutkan istamarrah, berarti terus-menerus keluar. Berarti dia dianggap sebagai apa? Mustahadah.
Gampang bro, gak sulit ini. Fahadhil mar'atu tu'addu mustahadatan fin nifasi turaddu ila ihda suwaril mustahadati fin nifasi allati sayati al-hadithu anha. Maka perempuan ini dianggap sebagai perempuan yang istihadah di dalam nifas yang dikembalikan hukumnya pada salah satu gambaran-gambaran istihadah di dalam nifas yang akan kita kaji nanti. Wasabab, penyebabnya adalah an-naddama zada ala aktsarin nifas wa huwa situna yawman. Penyebabnya adalah bahwasanya darahnya tadi itu sudah overtime dari batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Lanjut contoh keempat, mithalun. Contoh, ra'at nufasa'u 50 yawman dam. Seorang perempuan yang nifas itu telah melihat darah selama 50 hari. Catat, 50. Thumma qata'a 11 yawman. Kemudian terputus selama 11 hari. Berarti 61. Jadi, keluar darah 50 hari. Kemudian terputus selama... gambarin lah. Sebelumnya kita gak gambarin. Tapi ngerti lah ya. Lanjutlah. Gak usah gambar lah. Mager. Nah, pokoknya 50. Oke, 50 keluar darah. Tiba-tiba, hari ke-50 terputus. Habis itu, terputusnya selama berapa hari? Selama 11 hari. Berarti sudah melebihi hari ke-60. Kemudian, thumma 'ada ad-damu 'ashrata ayyam. Kemudian darahnya kembali datang selama 10 hari. Maka, darah yang pertama dihukumi sebagai nifas. Nice. Darah yang kedua dianggap sebagai haid. Fahimtum? Fal khamsuna yawman nifasun. Maka darah yang pertama, yaitu darah yang datang selama 50 hari dianggap sebagai nifas. Wan naqa'u yu'addu tuhran. Dan naqa'nya, inqita'nya, terputusnya tadi itu dianggap sebagai suci. Waddamul akhiru yu'addu dama haidin. Dan darah yang muncul di atas 60 tadi itu dianggap sebagai darah haid. Li'annahu lam yattasil bisittin. Karena ia tidak bersambung dengan 60. Ngantuk banget saya. Habis ini sahur. Sahur kurang sejam setengah. Kalian kalau tahu saya dari tadi tuh belajar. Yuk, semangat. Wala yushtaratu ay yablugha at-tuhru bainan nifasi wal haidhi. Dan tidak ada syarat bahwasanya sucinya itu harus pantesan saya kok bingung ini. Ini nggak boleh berhenti di situ. Idza kana ba'da 60 15 yawman. Dan tidak ada syarat suci ya yang berada pada sela-sela nifas dan haid apabila telah sampai 60 untuk sampai sucinya itu selama 15 hari. Bal takfi lahdah, bahkan cukup hanya sekejap saja. Wa qad sabaqa bayanu dzalik, dan telah kita bahas penjelasan hal tersebut sebelumnya. Fahimtum? Apa selanjutnya? Ma yahrum bil haidhi wan nifas. Wah, ini sudah kita bahas di Dars Safinah. Mudah lah. Mungkin insyaallah episode selanjutnya kita selesaikan semuanya dalam satu episode saja. Banyaknya. Udah sabe. Khatimatun. Enggak. Insyaallah selanjutnya ini kita selesaikan hanya dalam satu dars saja. Walaupun panjang tapi pembahasannya simpel dan mudah lah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.